kira-kira kuat berapa detik, gak usah menit, ya. Pasti langsung sesak, poso. Dan memang jika dilihat dari sisi medis, orang yang tidak bernapas biasanya dinyatakan sudah meninggal. Bahasanya anak muda, meninggoy. Maka kalau rasa tidak bernapas ini dikaitkan dengan kerohanian, itu artinya yang bersangkutan sudah mati rohaninya, atau yang bersangkutan dengan kata lain telah putus hubungan secara spiritualitasnya dengan Allah. Fakta kehidupan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara, membuktikan bahwa memang tidak ada seorang manusia manapun yang luput dari namanya kesesakan hidup. Bahkan sebagaimana digambarkan dalam bacaan firman Tuhan yang tadi kita simak pun hari ini cukup jelas. Terbukti Daud sebagai seorang pemimpin besar, seseorang yang bermahkota di atas kepalanya, sekalipun membutuhkan topangan dalam bentuk doa. Dan dengan harapan tentunya ada harapan dan kerinduan yang diungkapkan melalui bentuk nyanyian dalam Mazmur pasal 20 ini. Nah, Mazmur pasal 20 ini sebenarnya erat kaitannya dengan pasal 21, di mana Daud selalu berdoa pada awal dan akhir setiap kegiatannya. Maka kalau Bapak Ibu penasaran apa yang terjadi di pasal 21, hadiri ramai-ramai ibadah rumah tangga 1 minggu ke depan. Karena pasal 21 menjadi bagian dari perenungan ibadah-ibadah KM, yang tentunya berisi tentang doa bagi pemimpin supaya mendapat topangan dari pendukung-pendukungnya waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita perhatikan ada beberapa bagian permohonan yang erat dengan tanggung jawab pekerjaan Daud waktu itu. Yaitu pertama, dikatakan dalam bacaan ayat 2 dan 3, Daud membutuhkan pertolongan berupa kekuatan dan bimbingan dari Tuhan untuk menghadapi kesulitan, untuk menghadapi tekanan, bahkan untuk menghadapi serangan dari berbagai macam pihak. Menariknya Bapak Ibu Saudara, Daud tidak meminta kepada Tuhan supaya rintangan-rintangan itu dihilangkan, tetapi Daud justru sangat menyadari bahwa salah satu tugas kepemimpinannya adalah menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan waktu itu, walaupun tentunya ia menyadari juga bahwa ia akan berhadapan dengan serangan, tantangan yang harus ia hadapi sendiri. Lalu permohonan yang kedua, Daud membutuhkan dukungan doa untuk kehidupan kerohaniannya, dan itu diungkapkan di dalam ayatnya yang keempat. Dan faktanya memang Bapak Ibu Saudara harus diakui bahwa seorang pemimpin yang kehidupan rohaninya tidak sehat, maka biasanya akan gagal mengemban tugas tanggung jawabnya. Dan itu disadari oleh Daud dan dia ungkapkan di ayat 7, 8, dan 9. Dan permohonan yang ketiga adalah Daud membutuhkan pertolongan Tuhan, yaitu untuk menyelesaikan segala program dan perencanaan demi memajukan masyarakat yang diayominya waktu itu. Maka itu berarti Daud menyadari bahwa tanpa Tuhan, pekerjaannya, perencanaannya, apapun itu namanya, tidak akan berarti, bermakna, dan jadi berkat bagi masyarakat waktu itu kalau dia tidak pernah melibatkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saking pentingnya topangan doa bagi Daud,
kita perhatikan memang pasal 20 dan 21. Di 20 berdoa untuk pemimpin, di 21 mengucap syukur untuk keberhasilan pemimpin dan juga bangsa Israel. Nah, bagian ini tentunya Bapak Ibu Saudara sangat relevan, sangat berkaitan dalam kehidupan kita zaman sekarang. Termasuk bagaimana kita sebagai orang Kristen memahami kepemimpinan Kristiani yang benar. Ya, berbicara tentang pemimpin, kita semua adalah pemimpin. Pemimpin untuk diri sendiri, pemimpin untuk keluarga, pekerjaan, masyarakat, lingkungan, bahkan juga tentunya persekutuan gereja. Maka ada beberapa poin penting yang hendak kita refleksikan dari penjelasan firman Tuhan hari ini. Yaitu pertama, belajar dari kepemimpinan Daud. Mari kita renungkan beberapa hal. Satu, sebagai pemimpin jangan suka mengandalkan kekuatan diri sendiri ataupun kekuatan pendukung yang biasa disebut follower, pengikut. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat perbandingannya zaman sekarang. Zaman sekarang yang dilakukan pendukung adalah seringkali menggunakan pola people power, menggunakan banyak orang yang dihadirkan. Salah satunya adalah demonstrasi. Dikit-dikit demo, tapi bersyukur tak melihat tak pernah ada yang demo. Dan jangan sampai ada sesuatu, ya, maka muncullah demo. Zaman sekarang yang dilakukan pendukung seringkali menggunakan pola people power, ya, kekuatan orang-orang yang ada di belakang semuanya itu, melakukan demonstrasi, bahkan tindakan-tindakan anarki, selama pemimpin mereka bisa memuaskan dalam tanda kutip pendukung. Kapan pemimpin tidak memuaskan pendukungnya selama ini, maka suatu saat pemimpin tersebut akan setengah mati dihujat oleh pendukungnya sendiri. Coba kita juga melihat pendukung yang dipunyai oleh Daud. Apa yang dilakukan oleh pendukung Daud dalam bacaan? Mereka tidak demo, mereka tidak melakukan tindakan anarki. Justru yang mereka lakukan sebagai pendukung adalah mendoakan. Jadi Bapak Ibu, ini doa adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh para pemimpin. Maka kenapa di doa syafaat kita selalu mendoakan para pemimpin, baik pemerintah maupun yang lainnya. Sebagai warga jemaat, kita semestinya mendoakan para pemimpin gereja, para pemimpin agama, masyarakat. Di keluarga kita juga mendoakan pemimpin dalam rumah tangga. Maka sebagai pemimpin, mari kita juga ingat bahwa hanya dengan mengandalkan kekuatan Allah saja kita bisa kuat menghadapi apapun. Itu yang pertama. Kedua, sebagai pemimpin juga harus fokus pada pertumbuhan rohani. Karena tentunya setiap pemimpin yang fokus pada pertumbuhan rohaninya, ia tahu bahwa ia akan memiliki motor penggerak dalam upaya memanage atau mengelola kepemimpinan. Mari kita bandingkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pemimpin yang cerdas, pemimpin yang pintar, pemimpin yang menguasai bidang-bidang pengetahuan. Tetapi tidak semua dari mereka adalah pemimpin-pemimpin yang memang memiliki figur kekristenan yang baik. Ada banyak orang yang pintar, justru akhirnya jatuh karena kepintarannya. Bahkan tidak jarang ada banyak para pemimpin yang tidak memiliki figur kekristenan, tidak bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayani. Ya, sebut saja para pemimpin yang seringkali tidak menunjukkan figur kekristenan adalah ketika
dia tahu betul titik kelemahannya sebagai manusia, maka dia minta untuk didoakan supaya rohaninya kuat menghadapi segala sesuatu. Yang ketiga, seorang pemimpin seperti Daud tahu mana posisinya sebagai pemimpin bagi manusia dan mana posisi Tuhan dalam hidupnya. Makanya ia menyelaraskan segala perencanaan bersama dengan Tuhan. Termasuk tentunya Bapak Ibu Saudara, apa yang mau kita lakukan sebagai pemimpin di tengah-tengah kehidupan kita. Mari contohlah Daud. Jangan terlalu percaya diri dengan buah-buah pemikiran kita, rancangan-rancangan kita, tapi bawalah buah pemikiran, rancangan-rancangan kita kepada Tuhan. Libatkan Tuhan, kasih posisi untuk Tuhan. Karena dengan melibatkan Tuhanlah seperti Daud, dia meyakini bahwa segala perencanaan dalam kepemimpinannya akan berjalan dengan baik, dan di pasal 21 itu terbukti dia berhasil. Maka gereja Tuhan juga, gereja Masa, termasuk di dalamnya jemaat amalan baik. Kita sudah selesai pada tahap pemilihan penatua dan diaken. Jika Tuhan berkenan minggu depan tanggal 3, hanya ada 2 kali ibadah, jam 9 dan malam. Di ibadah jam 9 akan ada 177 penatua diaken yang akan diteguhkan dalam tugas pelayanan di GTM Jemaat Amalan Rea dari mulai 2026 sampai 2031. Mari kita doakan. Amin Bapak Ibu. Kita doakan para pemimpin gereja akan menjadi pemimpin seperti Daud yang selalu melibatkan Allah dalam setiap perencanaan program-program yang ada. Kita doakan juga untuk persidangan majelis yang jika Tuhan berkenan beberapa hari bahkan minggu setelah peneguhan. Kita mendoakan semuanya itu supaya mereka juga menjadi para pemimpin yang selalu memperhatikan juga kualitas rohaninya mereka. Jadi tidak hanya melulu mengurusi program, sementara rohani pendeta penatua diaken mulai kering karena terlalu asik melayani, tidak memperhatikan pertumbuhan rohani. Daud sangat menyadari sebagai manusia kapanpun dia bisa jatuh, karenanya dia butuh topangan dari Allah, minta didoakan oleh umat Allah waktu itu supaya dia bisa menyeimbangi kepintarannya